Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di part kedua, masih di tema yang sama, yaitu persamaan diferensial orde kedua. Di sini kita akan membahas tipe yang ketiga, yaitu bentuknya A kali D kuadrat Y per DX kuadrat plus B kali DY per DX plus C kali Y sama dengan 0. Persamaan tersebut jika harga D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M kuadrat, DY per DX sama dengan M, dan Y sama dengan 1, sehingga persamaan itu bisa ditulis seperti ini. Jadi AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Ini persamaan ini disebut dengan persamaan karakteristik. Ini kalau persamaan karakteristik kita cari akar persamaannya ya. M1 dan M2. Kalau M1 tidak sama dengan M2, maka menggunakan rumus ini. Kalau M1 sama dengan M2, maka menggunakan rumus ini. Jika keduanya akar-akar penyelesaiannya tersebut adalah kompleks, maka menggunakan rumus ini. Kita masuk ke contoh yang pertama. Ya. Cari penyelesaian persamaan diferensial berikut ini. D kuadrat Y per DX kuadrat plus 3DY per DX ditambah 2Y sama dengan 0. Jika, nah ini dimisalkan, ini adalah M kuadrat, ini adalah M, dan Y sama dengan 1, maka persamaan karakteristiknya menjadi 1M kuadrat plus 3M plus 2 sama dengan 0. Dicari akar persamaannya, berapa dikali berapa sama dengan 2, dan berapa ditambah berapa sama dengan 3, sama dengan 0. Didapatkan 1 dan 2 sama-sama positif, sehingga M1-nya adalah minus 1 karena dia menyeberang sama dengan, dan M2-nya adalah minus 2. Di sini M1 tidak sama dengan M2, maka menggunakan rumus yang pertama, yaitu Y sama dengan A kali eksponen pangkat M1 kali X ditambah B kali eksponen ini M1X ditambah B kali eksponen M2X. M1 dan M2-nya menggunakan angka-angka ini. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Di sini cari penyelesaian PD berikut. D kuadrat Y per DX kuadrat plus 6DY per DX plus 9Y sama dengan 0. Caranya sama persis. Di sini didapatkan akarnya adalah plus 3, akarnya sama dengan minus 3, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang kedua. Jika M1 sama dengan M2, maka menggunakan ini. Y sama dengan eksponen pangkat M1 kali X dalam kurung A plus B kali X. Nah, ini sama ya. M-nya diganti dengan minus 3. Kemudian, cari penyelesaian PD berikut. Jika seperti ini persamaannya, berapa dikali berapa sama dengan 9, dan berapa ditambah berapa sama dengan 4. Tidak ada ya, tidak bisa ya. Kalau menggunakan penyelesaian sederhana, maka kita menggunakan rumus ABC. Didapatkan M sama dengan minus 2 plus minus J akar 5. Maka A-nya adalah ini, dan B-nya adalah ini. B-nya adalah yang gandengan sama bilangan imajiner. Kok B sih? Beta ya. A-nya sama dengan minus 2, betanya sama dengan akar 5. Ini yang bergandengan dengan imajiner, I atau J. Sehingga pakai rumus yang ketiga. A-nya diganti, betanya diganti. Ganti dengan ini ya. Oke, gampang ya. Kemudian sekarang tipe yang keempat ini yang agak panjang karena kita menggabungkan tipe yang ketiga dengan tipe yang keempat itu sendiri. Tipe yang ketiga ada fungsi komplementer yang tadi kita bahas di atas. Kalau bentuknya seperti ini, soalnya seperti ini ya. Di sini sama dengan fx, bukan sama dengan 0. Kalau fungsi komplementer
fx-nya sama dengan 0. Kalau fungsi komplementer ini adalah 0. Sekarang kalau bentuknya di sini bukan 0 tapi fx. Itu bagaimana? Caranya seperti ini. Di kiri diselesaikan dengan fungsi komplementer, sebelah kanan diselesaikan dengan integral khusus. Nah, integral khusus di sini jika ruas kanan adalah fungsi berderajat 2, maka rumusnya menggunakan ini. Jika ruas kanan berderajat 1, maka menggunakan rumus ini. Jawaban dari soal ini adalah fungsi komplementer, jawaban fungsi komplementer ditambah dengan jawaban dari integral khusus. Berarti ada 2 langkah, komplement sama integral khusus. Contohnya, selesaikan persamaan diferensial dari d kuadrat y per dx kuadrat min 5 dy per dx plus 6y sama dengan x kuadrat. Kita selesaikan ruas kiri dulu. Kita selesaikan ruas kiri sini ya. Nah, ini misalnya jadi m kuadrat, m dan 6. Di sini cari akarnya. M1 tidak sama dengan M2. Maka menggunakan rumus yang komplementer yang pertama. Ini ya. Udah dapat jawaban dari dari ruas yang kiri. Kemudian kita mencari yang ruas kanan, integral khusus. Karena ruas kanan adalah fungsi berderajat 2, karena ruas kanan tadi kan sama dengan x2 ya, x pangkat 2. Sehingga bentuk umumnya dia menggunakan ini. Sehingga ini persamaan y-nya, persamaan umum pertama ini diturunkan menjadi ini. Kalau diturunkan cx kuadrat plus dx plus e, 2-nya ke depan, 2c, x-nya 2 dikurangi 1, tinggal 1, dx-nya hilang, e-nya hilang. Ini turunan pertama. Diturunkan lagi menjadi 2c ya. Ini saja yang ada variabel x-nya. Ini tidak ada x-nya, maka sudah otomatis hilang. Ini diturunkan, kemudian dari sini diturunkan lagi menjadi 2c sama. Kemudian kita punya harga y-nya dari sini, ini. Kita punya harga dx. Ya. Bentar. Kita punya harga y, itu yang ini. Harga dy, itu yang ini. Harga d kuadrat y per dx kuadrat, itu yang ini. Kemudian persamaan ini dimasukkan ke soal. Soal yang di atas tadi, ini ya. Dimasukkan ke sini, ini soalnya. Ini d kuadrat y per dx kuadrat diganti 2c. Nih 2c. Minus 5 dy per dx 2c plus 2cx plus d plus 6y cx kuadrat plus dx plus e sama dengan x kuadrat. Kemudian ini disederhanakan menjadi ini, kemudian disederhanakan lagi menjadi ini. Kemudian dari bentuk yang sini tadi, dari sini ya, dari sini menjadi ini. Bentuk di atas bisa ditulis menjadi seperti ini. Bentuk di atas tadi bisa ditulis menjadi ini ya. Yang x kuadrat saya merah sama merahnya. Yang x saya kasih warna biru. Yang tidak ada x-nya saya kasih warna ungu. Kenapa ini dari x kuadrat tiba-tiba menjadi bentuk seperti ini? Ini untuk mempermudah saja. Jadi biar masing-masing x kuadrat ada pasangannya, x ada pasangannya, dan yang tidak ada x juga ada pasangannya. Kalau 1x kuadrat plus 0x plus 0 itu kan sama dengan x kuadrat toh? Sama saja ya.
Kemudian di sini disamakan masing-masing koefisiennya yang pangkatnya sama. 6C sama dengan 1 sehingga C sama dengan 1/6. Kemudian yang sini yang biru, merah, ungu. Nah, ini yang biru 6D minus 10C sama dengan 0, maka C-nya tadi sudah ada di atas 1/6, maka D-nya bisa dicari. C dan D ketemu, E-nya bisa dicari. Kemudian kita dapatkan jadi integral khususnya adalah ini. Maka jawaban akhirnya adalah fungsi komplementer ditambah dengan integral khusus. Yang atas tadi, yang sisi kiri ditambah dengan sisi kanan. Selesai. Ini ya. Ini jawaban ini contoh-contoh dari 4 tipe persamaan diferensial orde kedua. Semoga bisa dipahami dengan adanya coretan-coretan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan komen di forum di daring, silakan komen di forum ya, atau di komen di YouTube. Jangan lupa subscribe, share.